Saya tawarkan, kalau anak-anaknya bekerja saja di tempat saya, apakah mau dan tertarik? Ternyata dari orang tua dan pengurus yayasan itu sangat tertarik. Jadilah 2023 Desember kami mulai dengan mereka. Kita kasih solusi. Wah, ini akhirnya datang juga teman-teman ya. Owner dari Kopi Kamu yang memang karyawannya, waitersnya ini adalah semuanya Down syndrome. Tidak semua. Masih ada yang tidak Down syndrome, masih ada juga. Jadi mayoritas Down syndrome. Mayoritas Down syndrome. Masya Allah. Ini sangat menginspirasi loh Pak Rocky. Mantap kita bahas ya Pak Rocky ya. Iya, silakan. Pengusaha juga beliau nih. Ini Jagat Review juga punya Anda ya? Ada saham juga di situ. Mas Dedi kemarin juga kita undang ke sini tuh. Iya, lagi di Barcelona dia. Wih, dia ngapain? Liputan. Lipu enak bener hidupnya. Wih lah, ke lapangan tuh ya. Iya, ke lapangan. Mantap. Nih ya, Kopi Kamu. Jadi artinya viralnya adalah mencicipi racikan kopi segar buat penyandang Down syndrome. Nah, ini menariknya di sini adalah buat penyandang Down syndrome atau dari penyandang Down syndrome buat konsumen. Akhirnya kan menjadi polemik. Ada resisten nggak kan nanti kita obrolin ya. Bahwa konsumen datang, maaf dengan segala hormat, kok dilayani nama Down syndrome. Sementara stigma-stigma negatif yang tentunya saya tidak setuju gitu ya, tapi kan yang beredar di masyarakat adalah ya Down syndrome ya berarti kan ya tanda kutip bukan layaknya seperti manusia pada umumnya gitu kan. Mungkin daya tangkap, daya komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini makanya kita mau bahas kok berani-beraninya angkat ini, padahal sementara di luar sana kan masih ada yang berpikir stigma negatif gitu. Kopi Kamu pertegas branding lewat barista Down syndrome. Dan ini idenya apakah sekedar unik-unikan atau memang sekedar apalah, nanti kita bahas ya Pak Rocky. Siap. Ya. Jadi ada backgroundnya apa nih? Memang pengusaha media? Oh enggak. Kalau background pendidikan sebetulnya enggak ada hubungannya. Background pendidikan saya teknik kelautan, sipil laut. Oke. Ya, saya teknik kelautan ITB, tapi bisnis sebetulnya background bisnis lebih banyak di logistik. Ya. Contohnya? Pengantaran apapun itulah ya. Pengantaran. Ya, jadi DHL Express Indonesia itu punya Anda? Itu bisnis keluarga saya ya. Wow. Ya. Yang Indonesia? Yes. Wah, Anda orang besar berarti ini ya. PT Biretika Semesta ya. DHL Express kan? DHL Express. Sempat jadi sponsornya MU ya? Manchester United. Iya, betul. Oke. Ya, itu dari tahun berapa tuh? Resmi secara masuk ke Indonesia nya berarti dari keluarga ya? Ya. Jadi mulai dari ayah saya tahun 82. Oke. Ya, kemudian saya mulai aktif di Birotika itu 2004. Oke. Ya, sebagai terakhir direktur. Sekarang udah enggak. Loh, sekarang sudah enggak. Exit atau gimana nih? Definisi enggak tuh? Sudah tidak aktif sebagai direksi ya. Tapi masih ada share. Awal tahun ini sih. Masih ada saham? Masih. Oke. Terus apa lagi berarti Anda? Sampai ada ke bisnis yang lain-lain tadi ya? Kopi ya gitu ya. Okay. Ya logistik ada beberapa juga ya, selain DHL Express-nya kami ada proyek logistiknya, ada kurir domestiknya. Kemudian bisnis lain ada sekolah renang untuk anak. Oh. Ada studio renang. Apa itu kompetitor Anda? Bukan, saya itu Whirlpool. Oke. Ya, ada Whirlpool. Oke. Tapi kalau ngomongin logistik dan PT Anda, 2 tahun yang lalu, 1,5 tahunan lah. Ya. Ini sempat ada berita ini, Pak. KPK periksa Direktur PT Apexindo Pratama Duta dan Direktur Keuangan PT Birotika Semesta. Yes, itu saya tuh. Yang diperiksa? Yang diperiksa. Ada apa nih? Anda duduk di sini lagi? Jangan bobo saya ya. Nggak, justru ini ya. Kalau menurut saya nih, kadang berita yang keluar itu kan sebetulnya berita sementara ya. Diperiksa belum tentu ada apa-apa. Oh iya sih. Gitu ya kan. Nomor satu,
waktu itu saya dapat panggilan untuk diminta data sebetulnya. Diminta data, diminta klarifikasi. Mengenai pajak tahun 2003. Nah, tadi saya masuk aja di 2004 gitu kan. Dimana saya sudah tidak, saya belum masuk gitu. Kemudian itu kejadian 22 tahun lalu. Kalau data juga sudah tidak ada begitu. Tapi kan ada pasti diarsipkan lah. Enggak, kalau pajak kan kita wajib simpan itu 10 tahun. Jadi kita juga udah nggak itu ya. ada lagi. Ya, kami biasa untuk penyimpanan data itu kita ke third party, mereka simpan data kami. Perusahaan third party-nya masih ada? Perusahaan third party masih ada. Kan bisa dicek. Oh, nggak bisa, dia juga destroy sesudah. Oh, 10 10 tahun ya? tahun, betul. Dihancurin ya? Ya kan ada cost-nya juga ya, nyimpennya. Oh iya. Oke. Berarti kalau kita fokuskan kepada kopi kamu, mungkin bisa diceritain nggak? Gimana caranya sampai kepikir bahwa, ini kok memperkerjakan Down syndrome gitu? Atau memang ada kisah-kisah tersendiri? Atau pernah melihat bahwa orang-orang penyandang atau disabilitas atau mungkin Down syndrome gitu ya, ini dulunya pernah dikecewakan, akhirnya kita coba apresiasi dengan bekerja di perusahaan saya gitu kan. Kopi kamu tuh, coffee shop Indonesia yang berdayakan anak Down syndrome sebagai barista. Maksudnya kan kalau secara fitrah manusia nggak masuk diskriminatif gitu ya. Tapi ya kan yang tidak Down syndrome juga banyak gitu loh. Ya. Nah, apa pilihan Anda ke situ? Keren banget sih idenya. Iya dan tidak sih. Sebetulnya saya familiar dengan Down syndrome itu karena putra pertama adik saya itu Down syndrome. Oke. Nah, adik saya itu tinggal di Inggris. Hanya kalau di Inggris itu kan jauh lebih baik ya dibandingkan di sini. Apanya? Perhatian pemerintah terhadap bukan aja Down syndrome tapi yang berkebutuhan khusus. Nah, misalnya untuk sekolah saja ya diberikan memang keistimewaan. Keponakan saya itu di Inggris, dia sekolah di sekolah normal sampai lulus SD dan diberikan pendamping khusus gitu. Kalau di sini masuk di sekolah biasa rasanya nggak dapat begitu. Makanya luar biasa. Betul. Nah, singkat kata, suatu hari pertengahan tahun 2023 deh, di dekat lingkungan rumah kami di Pondok Indah itu kami mengadakan acara Pondok Indah Eco Living Festival. Kebetulan juga istri saya termasuk panitia. Nah, di acara itu ada Potats, Yayasan Potats yang menyewa booth gitu. Potats itu adalah, belakangan saya tahu Potats itu adalah Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Gitu. Nah, jadi di booth itu mereka jualan kopi. Mereka nih anak Down syndrome ya? Ya. Anak Down syndrome-nya bikin kopinya, orang tuanya hadir atau pengurusnya hadir, mereka berjualan di situ. Karena menarik perhatian kan, saya penasaran, saya coba pesan kopinya. Saya minum, wah oke juga nih, gitu. Tapi saya belum berani ajak ngobrol lah, gitu. Kemudian saya keliling-keliling, saya datang lagi, saya bisa, wah ini keren banget, saya pesan lagi kopi gitu kan, saya minum. Ketiga kali, kalau 3 gelas udah kopi udah kebanyakan. Akhirnya saya ajak ngobrol gitu, orang tuanya pengurus yayasan. Saya tanya, ini kalau saya mau beli kopinya lagi, saya harus kemana? Gitu. Nah, dari mereka kemudian jawab ke saya, wah kami tidak punya tempat, kami ini hanya sesekali saja. Kalau ada acara, mereka ya seperti di acara itulah. Kalau ada acara kebetulan bisa pakai booth, mereka
booth gitu. Jadi mendengar itu saya spontan aja sih, saya karena saya lihat mereka memang bisa, saya tawarkan, wah kalau anak-anaknya bekerja saja di tempat saya, apakah mau dan tertarik? Kebetulan saya ada coffee shop di sini gitu di daerah itu. Tertarik nggak? Ternyata dari orang tua dan pengurus yayasan itu sangat tertarik. Kami melakukan diskusi beberapa kali, akhirnya kami sepakati untuk maju. Kami siapkan training tambahan. Jadilah 2023 Desember kami mulai dengan mereka. Oh, oke. Sebentar, berarti waktu awal itu yang Down syndrome itu dari karyawan yang lama diajak ke baru atau bikin baru tapi beliau-beliau yang mentrainingnya itu gimana sih? Diangkut, jadi diakuisisi gitu loh. Jadi gini, di Yayasan Potars itu punya yang namanya Rumah Ceria Down Syndrome di daerah Pejaten. Nah, untuk anak-anak itu mereka melakukan berbagai kegiatan pelatihan. Ada pelatihan melukis, pelatihan bermain alat musik, ada latihan karate juga. Nah, dan ada pelatihan Down syndrome itu. Pelatihan apa? Pelatihan barista, sorry. Oh, Itu untuk anak-anak Down syndrome ya. Oh, Gitu. ya khusus ya di situ ya. Betul. Jadi memang mereka ada pelatihan tapi masih bersifat hanya sebagai pengisi kegiatan saja. Oke. Dan sebelumnya coffee shop udah ada? Coffee shop sudah ada. Bisnis kopi kami mulai sejak kopi kamu sebetulnya sejak 2010. Oh, berarti ini pakai brand yang lama namanya? Pakai brand lama ya. Oh, bukan bikin baru, akhirnya viral karena memang baru launching namanya Kopi Kamu dan enggak. memang mempekerjakan Down syndrome. Tidak, memang brand lama. Oke, dan trigger Down syndrome itu karena memang melihat ini punya potensi, pengen memberikan ruang lebih buat mereka-mereka adik-adik kita ini gitu ya? Betul. Karena gini, kan saya cukup familiar dengan keponakan saya itu. Iya, yang Jadi, Down syndrome itu ya? Betul. Jadi untuk anak-anak Down syndrome itu memang hampir 24 jam ya di luar sekolah itu didampingi terus oleh orang tuanya, di mana itu memang dibutuhkan, apalagi ketika masih kecil begitu. Tapi ini kan seperti pedang bermata dua ya. Dia membantu perkembangan, tapi di sisi lain jadi bikin ketergantungan antara si anak terhadap orang tuanya, membuat mereka itu tidak mandiri. Ya kan, jadi yang bekerja di tempat kami misalnya paling muda memang 18 tahun, tetapi yang paling senior itu umur 34. Jadi tidak bisa dibilang anak-anak juga, sudah dewasa. Tetapi kan mereka ini tidak mandiri, baik secara kehidupan, satu lagi secara finansial juga tidak mandiri. Saya dan istri saya punya pemikiran tadi ya, takdirnya manusia itu orang tua meninggal duluan, baru anaknya. Iya. Kecuali kalau ada musibah ya. Nah, apa yang selama ini kan memang anak-anak itu kan hidup dan didampingi orang tuanya. Iya. Apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal? Ya ada yang punya kakak adik, tapi kakak adik itu juga belum tentu bersedia untuk mengurus. Satu, orang tua aja ada yang meninggalkan anaknya kok kalau ada yang berkebutuhan khusus begitu ya. Kedua, kalaupun mau mengurus, terkadang kan juga secara ekonomi belum tentu berlebih juga untuk mengurus kakak atau adiknya. Jadi kami punya cita-cita suatu hari nanti anak-anak ini atau kami bisa memberikan kontribusi lah supaya orang-orang dengan berkebutuhan khusus atau khususnya Down syndrome itu bisa mandiri secara kehidupan maupun secara finansial. Oh, oke. Wow, amin. Total berapa, Pak? Yang penyandang Down syndrome di kafe kopi? Sekarang ini 7 7 barista. Boleh tahu apa aja? Semuanya barista? Ya, semua barista.
Ada foto atau video nggak sih yang bisa ditampilin? Saya mau lihat deh. Itu nggak mempengaruhi kualitas apa segala macam ya? Sementara itu kan jantungnya di coffee shop kan barista. Barista ini mereka itu tugasnya pertama mulai dari ketika pelanggan datang, mereka greeting, berikan sambutan, kemudian menerima pesanan. Pesanan masuk, pelanggan mau pesan apa sudah dicatat, kemudian mereka membuatkan minumannya, dibawa ke meja, di-serve. Setelah selesai, pengunjung selesai, membersihkan meja, gelas kotor, piring kotor diambil, kemudian sampai ke cuci juga. Jadi yang mereka tidak lakukan sebetulnya hanya transaksi saja. Kenapa? Kalau untuk transaksi belum mampu. Ya, sensitif juga ya. Nggak takutnya gimana? Lebih ke arah belum bisa sih. Sejauh ini gimana kolaborasi bareng sama penyandang Down syndrome ya? Maksudnya kan dijadikan waiters ya. Gaya komunikasi atau mungkin ya apapun itulah. Itu so far so good atau seperti apa? So far so good sih. Jadi ketika kita sepakat kan, kita melangkah maju untuk kita coba ini sebagai pilot project, kita coba untuk training dulu. Karena mereka kan memang sudah pernah punya pengalaman belajar barista membuat beberapa jenis minuman. Iya. Tetapi ada jenis-jenis minuman yang di kami ada, mereka belum belajar. Jadi itu kita train. Tapi juga kita train juga untuk menyapa pelanggan, untuk bilang halo, selamat datang, atau mau bapak ibu mau pesan apa dan lain-lain. Sampai kegiatan lain di luar membuat minuman ya. Nah, kemudian dari kami juga memang ada beberapa penyesuaian. Misalnya penyesuaian alat. Kita coba alat-alat yang lebih memudahkan mereka gitu. Misalnya kalau ada kan ada resep-resep minuman ya, ada yang 100 pakai 100 mili atau berapa. Nah, itu kami coba gunakan yang takarannya memang sudah pas 100 mili gitu. Oh bisa tuh ya? Bukan pakai gelas ukur untuk dilihat berapa begitu. Oh bisa ya? Ya. Nalarnya oke ya? Bisa kok, bisa ya. Oh. Kemudian di awal untuk lebih memudahkan karena belum bisa mengingat menu, kami pakai gambar menunya, kami sesuaikan di awal. Kalau sekarang udah bisa lebih banyak teks. Penyesuaian lain misalnya kami juga berikan, kami memahami bahwa ini kan bersinggungan bukan hanya dengan kami atau karyawan kami, tetapi juga dengan pelanggan ya. Iyalah. Jadi kami harus menyediakan materi untuk edukasi masyarakat khususnya pelanggan kami. Jadi di meja-meja kami tampilkan tulisan mohon kesabarannya untuk menunggu, ya karena barista kami Down syndrome. Kami juga siapkan X-banner yang menjelaskan Down syndrome itu ciri-cirinya apa saja, keterbatasannya apa, gitu sehingga dari pelanggan kami juga bisa memahami. Oke. Dengan keterbatasan itu kan berarti kan Pak Rocky juga ada ya rasa lah ya pasti kan, nggak bohongi diri sendiri bahwa sedih juga ya perjuangan mereka ya, mungkin dikucilin apa segala macamnya. Ada nggak pengalaman yang ya mungkin luar biasa akhirnya tanda kutip ya mungkin jadi momen kesedihan melihat wah ini barista kita nih Down syndrome tapi tetap ada mungkin cemoohan apa segala macamnya gitu. Itu ada pengalaman nggak? Pengalaman yang justru untuk kami pengalaman jauh lebih banyak yang atau boleh dibilang semuanya pengalaman baik ya. Bersyukur bahwa dari pihak pelanggan pun tidak pernah ada feedback yang negatif begitu. Jadi banyak sekali yang positif. Bersyukur ternyata tanpa disengaja kami bisa memberikan inspirasi juga untuk yang lain. Nah itu juga inspirasi itu baik untuk penyandang Down syndrome juga
dan juga yang orang-orang lain gitu ya. Jadi gini, kalau untuk Down syndrome dengan kondisi Down syndrome itu kan mukanya sama semua. Iya. Ya, ada ciri-ciri yang mukanya mirip semua. Iya. Salah satu ini lain untuk Down syndrome adalah mereka itu disertai dengan masalah kesehatan lain. Apa Misalnya jantung itu Oh. ada yang bocor atau apa. Ah, emang ya? Ya, kemudian Oh. mata juga banyak yang susah melihat, jadi kacamata tebel. Gitu. Oke. Kemudian secara degeneratif mereka lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Apa contohnya? Diabetes gitu. Darah tinggi, Diabetes ya? ya Penyakit degeneratif ya? mereka yang umur 20-an penyakitnya udah mirip dengan saya yang 50-an gitu. Ah, emang ya? Ya. Jadi yang 20-an gitu sudah darah tinggi, sudah asam urat, sudah. Itu memang dokter pastikan begitu? Iya. Karena apa? Lemah di sistemnya atau? Secara pembawaannya memang begitu. Itu adalah salah satu ciri-ciri untuk kondisi Down syndrome. Kasihan. Jadi harapan hidup pun lebih muda ininya, lebih singkat usia harapan hidup, gitu ya. Tidak sedikit orang-orang yang datang ke tempat kami yang sudah kehilangan anggota keluarganya yang dulunya itu berkondisi Down syndrome. Oh, meninggal? Sudah meninggal. Oh, memang maaf ya. Nih saya juga baru tahu edukasinya nih. Berarti kalau Down syndrome itu dipastikan mayoritas umurnya nggak panjang? Iya. Oh, kasihan. Iya. Oh ya? Iya. Kata dokter maksimal berapa? Yang data. Belakangan ini sudah jauh lebih membaik ya. Rasanya sekarang di atas 60-an sudah cukup banyak segitu. Tapi kalau sampai dengan mungkin 10 tahun lalu itu masih rata-rata 40 sekian. Meninggalnya ya penyakit degeneratif atau komplikatif gitu ya? Iya. Oh. Iya. Coba lihat videonya dong. Saya jadi penasaran nih. Ini kan sempat dibahas di mana-mana. Nah, ini nih. Dukung inklusi sosial. Nah, coba kita nonton. Langsung aja ke @kopikamu_official. Nanti untuk lokasi, detailnya, menunya apa aja nanti tonton videonya sampai habis ya. Biar teman-teman pastikan nonton sampai akhir. Oh iya. Nah, secara ciri-ciri fisik kan mirip ya. Iya, mirip-mirip. Penampakan muka, kemudian lebih kecil, lebih pendek. Iya. Dan ini maaf, kan ada juga Down syndrome yang kan kayak banyak yang ngomong tanda kutip mengganggu gitu ya. Bukan ganggu ya, apa ya? Kan mungkin teriak-teriak atau mungkin kurang nalar itu terjadi nggak ketika lagi nge-serve atau mungkin lagi bikin kopi atau segala macam? Oke, jadi kalau untuk Down syndrome itu kondisinya tidak seragam, berbeda-beda. Tetapi kondisi ketika kondisi orang dengan kondisi Down syndrome itu akan jauh lebih baik apabila mendapatkan treatment yang baik sejak awal, sejak usia dini gitu. Oke. Misalnya kemampuan bersosialisasi gitu ya. Kan ada orang tua yang begitu tahu anaknya berkebutuhan khusus dan sindrom, kemudian dalam tanda kutip diumpetin gitu ya. Nah, diumpetin artinya disimpan di rumah aja, jarang diajak jalan, jarang diajak bersosialisasi. Nah, dengan begitu kemampuan anak yang diperlakukan seperti itu, kemampuan bersosialisasinya akan jauh lebih rendah, jauh lebih terbatas gitu. Jadi misalnya dengan yang terjadi pada barista-barista kami selama 1 tahun lebih ini, kemampuan bersosialisasinya pun jauh meningkat. Ada yang tadinya kalau ada tamu datang ke rumah, mereka lebih menghindar masuk kamar. Kalau sekarang sudah bisa
bersosialisasi karena sudah biasa berhubungan dengan orang luar kan. Iya. Bahkan udah bisa bikinin kopi, bikinin minuman juga di rumahnya gitu. Tapi lancar ngomong. Itu juga tidak rata. Ada yang memang secara pembawaan lebih sulit. Bukan hanya dari sisi intelijensinya ya, tapi mereka juga lidah pun berbeda, lebih sulit. Ada yang ngomong kan katanya ada kayak satuan X sama Y kromosomnya. Iya. Ya itu akhirnya mempengaruhi yang lainnya nggak? Misalnya untuk nanti ujung-ujungnya kan ke komunikasi, apalagi kan ini kan nggak tanggung-tanggung kan Pak Rocky taruh beliau-beliau ini, adik-adik kita ini kan di tempat-tempat krusial. Iya. Barista. Ya orang mau ke coffee shop ya gimana baristanya ujung-ujungnya begitu kan. Betul. Meskipun semua bersinergi ya. Iya, Waitersnya, satpamnya gitu kan, cleaning service-nya itu kan saling menopang lah pastilah. Kalau kotor juga malas juga gitu lah. Ya. Kalau mobil yang gak dijagain juga malas juga mampir gitu kan. Betul. Semua pasti saling mendukung lah. Tapi maksud saya adalah ini kan yang tempat yang krusial. Yang barista nggak tanggung-tanggung. Waiters oke lah. Kan mengantar saja gitu kan. Iya. Tapi ini kan yang ngeracik, yang bikin. Betul. Itu gimana ya dengan maaf keterbatasan ini? Bersyukur mereka juga untuk membuat minumannya pun oke. Jadi jadi jarang sekali salah gitu. Udah training ya pasti ya. Iya, dan itu kan sebetulnya kegiatan, kalau untuk kegiatan yang rutin mereka bisa dilatih. Kecuali kalau untuk kegiatan yang misalnya berulang kali ada kondisi baru gitu, di mana harus evaluasi, harus analisa begitu, itu kan akan susah. Tapi kalau berulang mereka oke kok bisa. Hafalannya kuat juga ya? Tidak merata, tetapi misalnya kalau yang cukup menonjol ya, misalnya menu resep minuman tidak masalah. Bisa banyak yang suka nyanyi kan, mereka bisa menghafal lirik lagu banyak, bisa beralbum-album. Kalau nyanyi itu terkadang kadang saya suka ajak nyanyi di tempat kami, itu bisa 2 jam 3 jam mereka hafal juga liriknya begitu. Tapi bedanya sama autis bukan hanya sekedar fisik ya tampilan ya. Tapi itu gimana sih? Karena kalau autis lebih ke aktifnya ya. Fokus mana autis sama Down syndrome? Kalau Down syndrome bisa lebih fokus. Oke. Cuma kalau mungkin lebih bagaimana ya? Lebih stabil lah. Ya. Kalau autis itu terkadang mereka bisa melakukan ini ya. Terkadang mungkin bisa teriak-teriak. Iya. Gitu. Kalau Down syndrome itu tidak. Gitu. Mungkin mood swing kadang masih kalau sudah terlalu capek. Contohnya? Gitu ya, bisa diem. Ninggalin pekerjaan? Enggak. Tidak. Mereka profesional ya? Mereka sangat profesional. Keren. Mereka sangat profesional. Wah keren. Justru mood itu keluar ketika sudah selesai. Ini karena memang hasil dari trainingannya atau memang dari bawaannya? Saya kurang tahu juga ya. Iya kan? Kan kalau trainingan kan ini SOP ya, kamu harus begini gitu ya. Iya. Tapi kayaknya bawaannya, soalnya maaf yang normal aja gitu ya, yang pada umumnya aja dikasih SOP ketat juga mereka ada yang bangkang-bangkang juga sih. Ya oknum ya. Betul. Karyawan malas-malasan main game lah, mungkin di balik meja lah apa segala macam gitu-gitu kan. Mereka sangat semangat untuk kerja. Jadi mereka tidak sabar untuk masuk kerja. Ya. Kan diantar orang tua ya. Jadi kadang misalnya jam masuk mereka jam 10. Itu jam 7 itu udah siap. Yang benar. Berpakaian di rumah terus udah wanti-wanti. Jangan terlambat ya anterin ya. Oh ya? Begitu ya. Kenapa? Karena takut dimarahin atau takut dibully karena dengan keterbatasannya?
Saya sebenarnya penasaran sih Pak, maksudnya lebih ke arah semangat. Mereka senang. semangat ya? Mereka senang Oh. sekali. Karena sebelumnya nggak dapat ruang. Itu nyambung nggak sih? Ada nalar Bisa itu nggak? jadi Ada ya, nalar, bisa jadi. nalar kan ngelamar kerjaan. Betul. Iya maaf ya, maksudnya kan dengan kondisi Down syndrome, akhirnya jadi ketolak, ngelamar sana, ngelamar sini, ngelamar sana. Sementara mereka punya hak loh untuk hidup, hak loh untuk bekerja gitu kan? Adik-adik kita ini gitu ya. Saya tidak tahu apakah mereka pernah melamar pekerjaan ya tempat lainnya. Tetapi yang jelas mereka belum pernah ada yang bekerja. Bekerja full ya, bekerja kemudian mendapat imbalan dari situ. Sebetulnya nggak ngomongin imbalan deh, ngomongin bisa namanya kerja aja mereka udah senang sekali. Maaf, emang selama ini kalau belum ada kopi kamu ya, ini kan yang saya tahu kan memang baru kopi kamu yang secara signifikan ya, mempekerjakan orang yang penyandang Down syndrome. Kalau sebelumnya biasanya gimana? Itu udah memang hidup ya udah tanggung orang tua aja udah gitu terus. Setahu saya kebanyakan begitu, ya. Dan itu nggak bisa sembuh ya? Tidak. Okay. Mungkin bukan Nah, penyakit. Ini dia karena Down syndrome bukan penyakit. Gitu. Dibilang sebetulnya secara ini ya, uniknya dibilang kekurangan enggak juga. Kromosom mereka lebih bukan kurang. Oh iya. Iya. Harusnya berapa sih? Lupa saya edukasi. Kalau nggak salah 24 pasang ya. Mereka lebih satu. Kan dari waktu di kandungan juga bisa ngukur dari tengkuk belakang leher ya. Apa sih saya lupa itu dari kalau lagi apa namanya USG itu kan biasanya kalau pengalaman saya di dokter kandungan istri saya gitu ya itu dicek kan setiap pas masuk ke berapa bulan itu saatnya pengecekan ini dan memang ada satu waktu kunjungan ketika kita check up gitu ya. Saya nemenin istri saya itu ada cek bagian belakang ya apa gimana sih katanya ada jedanya, maaf ya kalau saya bukan dokter jadi agak lupa gitu ya. Jadi ada kalau lebih berapa, agak renggang berapa, kalau dia lurus apa gimana itu 75% ke atas katanya dipastikan Down syndrome gitu. Saya kurang tahu ciri-cirinya apa yang bisa dilihat itu Down syndrome atau tidak, tetapi betul ini bisa dideteksi ketika sejak masih di dalam kandungan. Iya. Dan memang ketahuannya seperti itu gitu. Ya. Kalau orang tua yang atau mungkin ibunya umurnya terlampau gitu melewati masa di atas 30 tahun apa segala macam juga katanya kemungkinan akan jadi Down syndrome. Apa gimana sih? Hamilnya. Hamil umur 35 tahun, 40 tahun itu nggak sih? Maaf ya kalau saya salah ya. Ini saya coba menggali dari sisi apa yang saya dapat secara stigma, mudah-mudahan ini adalah hanya stigma gitu. Iya. Kalau dari itu saya rasa enggak juga ya. Kalau dari usia boleh dibilang sebetulnya setahu saya ahli sendiri itu belum tahu secara pasti penyebabnya apa terjadi perbedaan di kromosom ini. Penyebabnya apa enggak tahu juga. Misalnya kasus adik saya itu, putra pertamanya yang Down syndrome justru anak kedua, anak ketiga tidak Down syndrome. Gitu. Jadi usia kehamilan juga tidak. Iya. Tidak juga. 1 banding berapa coba Delvia lihat deh. 1 banding. Justru kita bahas ini bukannya akhirnya jadi kemana-mana, tapi bahas ini adalah yuk sama-sama kita berikan ruang dan apresiasi lebih buat adik-adik kita, saudara-saudara kita yang memang penyandang Down syndrome gitu kan. Ternyata mereka juga punya hak loh untuk kerja, mereka juga punya hak loh untuk bersosialisasi gitu lah. Ya kan, termasuk juga jadi barista gitu kan. Apalagi tadi Masya Allah loh, profesionalismenya luar biasa loh. Ternyata ya, jam 7 udah harus, jangan terlambat antar aku ya misalnya gitu kan. Nah ini data Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan setiap tahun ada 3.000 sampai 5.000 bayi terlahir dengan kondisi Down syndrome. Dengan perkiraan 1 kejadian Down syndrome, ini dia, per 1.000. Jadi 1 banding 1.000. Gitu kan ya, hitungnya ya? Kelahiran di seluruh dunia. 0,1%. Jadi tiap 1.000 orang lahirlah 1 Down syndrome. Setiap 1.000 lahirlah 1 Down syndrome gitu ya. WHO juga memperkirakan secara global saat ini terdapat 8 juta penderita Down syndrome. Kalau nggak salah, coba deh berapa persen Indonesia? Kalau nggak salah di Indonesia 0,7%. Oh,
0,13. Awalnya 12. Down syndrome di Indonesia 0,12%. Angkanya meningkat pada data Riskesdas tahun 2013 menjadi 0,13%. Ya. Kembali meningkat dalam data Riskesdas tahun 2018, 5 tahun ya, setelah data 0,13%. Sekarang 0,21%. Ya. Berarti tadi 2000 ya? 0,21 2100. 2000. 1 banding 2100. Gitu masih. Artinya Maaf ya, matematika saya agak kendor nih. 0,21 artinya 21 orang dari 1000 kelahiran. Oh, iya. Ini siapa? Anak Down syndrome. Ini manajer di kopi kamu? Ini kebetulan putra saya. Oh, alah. Jadi manajer di sini. Ya. Tuh. Oh, bisa ya, Masya Allah ya. Ya. Dan Ya, ini perayaan 1 tahunnya mereka Desember 2024 kemarin. Oke. Orang tuanya juga ada di sini juga ya? Ya, kadang-kadang ikut datang nunggu. Tapi Masya Allah. sebetulnya mereka bisa ditinggal. Apa peran Kementerian Sosial dalam hal ini? Apakah Anda ada kolaborasi? Kenapa tiba-tiba mengerutkan dahi? Belum ada. Hah? Belum ada kolaborasi dengan mereka. Tapi udah ada obrolan. Mungkin yang lebih sering berkomunikasi sih Kementerian Kesehatan ya kalau nggak salah. Oh, Ya, jadi keren. ketika pertama kali launching, hari pertama mereka bekerja, dari Kementerian Kesehatan datang. Menterinya? Bukan, dari kepala dinas. Oh. Wamen Kesehatan pernah datang juga Oh. ke tempat kami. Apa respon beliau? Kagum. Wow. Ya. Keren. Kalau Kementerian Sosial belum. Belum ya, tapi nggak tahu deh ada hubungannya apa enggak ya. Mungkin ada aja kali ya. Mungkin harusnya Iya. ada kali ya. Betul-betul. Harusnya ada. Dan memang ini kan menjadi satu ciri khas ya. Karena hitungannya pemberdayaan disabilitas Down syndrome di kopi kamu ini kan. Nah, apakah nanti akan nambah juga difokuskan kepada karyawan yang Down syndrome? Atau seperti apa? Atau memang karena kalau tadi saya dengar dari ceritanya Pak Ruki kan awalnya kan nggak ada wadahnya lah. Nggak ada tempat mereka menyalurkan ekspresinya kan. Ketemu di booth, acara pameran, ya sudah gitu. Iya. Ya kan nggak ada ya coffee shopnya lah kasarnya gitu kan. Iya. Apakah karena memang itu Anda ya udahlah kasihan taruh aja sini. Tapi ya sebagaimana untuk beroperasinya si restoran tersebut ya like profesional, cuma memang nampung aja pas kebetulan adanya itu. Atau memang dijadikan satu ciri khas bahwa ini coffee shop khusus Down syndrome gitu. Bukan untuk konsumennya ya. Tapi memang khusus untuk yang fokusnya, yang melayaninya. Ya kembali lagi ke tadi bahwa mereka punya hak, pekerjanya. Daripada kemarin-kemarin kan kayaknya kesannya di nomor 2-kan gitu loh. Kalau khusus sebetulnya enggak juga. Oke. Tetapi memang antara kami dengan Potarch ada pembicaraan untuk kami bisa menerima lebih. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga kami mulai ada pembicaraan untuk bisa di kota lain. Iya. Ya misalnya mungkin yang paling dekat barangkali Yogyakarta ya, karena kami juga sudah ada cabang di sana. Di sana juga ada Potarch Jogja. Tapi perjalanannya akan panjang karena di Potarch Jogja belum ada training untuk barista. Jadi kami harus train dari nol dan itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun minimum kali. Oh, tingkat kesulitan ya? Iya. Ceritain dong. Gimana nih? Maksudnya sulitnya tuh katanya kan profesional, katanya fokus banget. Tapi pas lagi training karena hal baru atau gimana? Bagi mereka harus dibiasakan. Ya. Contohnya gimana? Ada pengalaman apa? Ya karena ini kan mereka bisa tapi akan butuh waktu yang lebih lama saja untuk bisa terbiasa, untuk bisa mengingat gitu. Jadi nggak bisa juga 1-2 bulan tuh udah langsung jadi. Moodnya gimana moodnya? Kalau mood sih nggak terlalu masalah ya di moodnya. Kalau mood nggak terlalu masalah. Memang beda-beda, tetapi secara umum tidak terlalu masalah. Nggak yang tiba-tiba besok nggak dateng ngilang gitu?
Kalau itu lebih ke arah ketertarikan. Kan yang tidak Down syndrome pun sama kan. Ada yang suka musik, disuruh belajar gitar ya nggak mau juga. Iya. Sesudah 3 kali les gitar dia nggak mau nongol lagi, ada aja gitu. Tapi mungkin kalau di sini kan siapa tahu lebih concern aja sih, enggak? Enggak sih, ya. Enggak ya? Ya. Masya Allah. Iya. Tapi ini agak sensitif nih. Untuk gaji tapi standar pada umumnya kan? Kami begini, mereka ini bekerja sementara ini tidak full time sebetulnya lebih ke arah Part time gitu. part time. Okay. Ya, part time karena masih pilot project kan. Kami mulai dari nol gitu. Jadi pertama kami mulai 2 kali seminggu. 2 kali seminggu itu pun per shift itu 2,5 jam. Karena mereka bukan karena apa? Karena mereka lebih mudah capek. Oh iya. Ya, lebih mudah secara fisik kan lebih rentan ya. Berdiri aja mereka untuk berdiri aja mereka lebih sulit karena jari kaki mereka beda. Maksudnya? Kalau kita jari kaki begini kan, mereka jempolnya. Emang iya. Oh, saya nggak merhatiin banget. Oh gitu. Ya. Maksudnya apa hubungannya dengan sepatunya aja kan beda jadinya harusnya. Bukan, maksudnya apa hubungannya dengan kinerja? Untuk berdiri kan cepat capek. Oh. Karena itu contoh tuh. Iya. Ya kan bentuk kakinya, bentuk jempolnya begitu, jadi secara sepatu kan beda harusnya. Tapi kan mereka pakai sepatu biasa. Iya. Ya, jadi pakai sepatu berdiri itu sudah beda dengan pada umumnya. Sekarang ini kami sudah extend yang tadinya 2 kali seminggu menjadi 3 kali seminggu. Kemudian sedang kami sama-sama coba untuk bisa lebih dari 2,5 jam secara rutin. Kalau sesekali itu sudah sering. Kadang mereka bisa 4 jam, 5 jam. Itu jam kerjanya. Oh, jam kerjanya ya. Udah nggak bisa 9 to 5 ya? Ya, sekarang sedang dicobakan, tadinya hanya 2,5. Kami coba untuk bisa nggak lebih lama. Begitu. Kemudian juga dari sisi jumlah kami mau coba untuk ditambah supaya bisa setiap hari begitu. Angka gitu. berapa biasanya gajinya? Kemudian ini kalau gajinya kami perhitungan sementara ini per jam. Kalau dibagi per jam itu kami double lah dari UMP begitu katakan. UMP mana? UMP Jakarta. Oh, hitungan per jam ya. Hitungan per jam ya. Tinggal dibagi aja ya. Misalnya anggaplah 4 juta, 5 juta gitu. Ya, katakan 5 juta kalau dibagi 25 hari kerja ya supaya mudah hitungnya itu kan dibagi 25 hari kerja dibagi 8 jam sehari. Nah, itu kami jauh di atas itu. Per jamnya. Wow. Ini keren banget ya. Bener-bener ngasih apresiasi banget ya. Gak cuma sekedar akhirnya ujung-ujungnya viral-viral. Tapi jujur dari hati itu ada gak viralitas terbesit gitu bahwa ini ada keunikan lo, diferensiasi lo gitu? Tidak terpikir di awalnya sih sebetulnya ya. Kemudian bahwa ini jadi viral, kami bersyukur juga bahwa memang ternyata masyarakat mengapresiasi begitu, dan pengunjung juga jadi tambah banyak. Nah sekarang kita ngomongin nih, ini bukti jelasnya bahwa kalau ada pekerjaannya Down syndrome dan mungkin yang datang tuh bukan karena memang ya kalau mau sekedar ngecek aja sih monggo ya, hak dia juga gitu ya. Tapi memang benar-benar ya dari kualitasnya, segi memang produknya apa segala macamnya itu bisa taunya di mana ya? Mungkin testimoni apa segala macam gitu. Dari sisi rasa dari pengunjung tidak pernah ada komplain atau malah mereka apresiasi begitu, wah enak bikinan kamu nih gitu. Oh, bukan karena mensupport aja udah. Enggak. Oh ya. Secara profesional kopi hasil bikinan mereka, bukan hanya kopi ya. Minuman bikinan mereka memang top kok. Karena tadi ya apa istilahnya Allah kasih
apa ya, lebih lah. Ya, Ya. keberkahannya, masya Allah, kemudahannya, wah keren. Dan saya sih lagi pikir bahwa nanti cabang baru berarti nambah penyandang Down syndrome lagi, cabang baru Down syndrome lagi. Jadi kayak sebuah satu ciri khas apa gimana? Kami sih nggak melihat ke arah sebagai ciri khas. Kami melihat lebih ke arah kami mencoba untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin. Iya. Karena yang ada itu kan tidak banyak ya. Justru sebetulnya yang lebih penting adalah saya ingin mengajak rekan-rekan pengusaha lain supaya bisa memberdayakan insan-insan berkebutuhan khusus. Bukan hanya Down syndrome, kan banyak ya. Iya. Ada yang memberdayakan yang tuli begitu ya, ada yang memberdayakan yang bisu. Ya kalau ada yang bisa macam-macam kan, bukan aja Down syndrome. Oh, masya Allah. Gitu. Ya karena semua kita sama semuanya di Betul. mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bagi Muslim gitu ya. Ya. Artinya teman-teman lihat deh bahwa kita nih semua juga ya di mata Sang Pencipta gitu juga sama. Yang membedakan juga pasti kan bukan berarti diukur bahwa oh dia lebih beruntung, gue lebih beruntung gitu kan. Janganlah dari sisi itunya gitu ya. Ada juga yang mungkin tidak Down syndrome tapi hidupnya juga nggak beruntung misalnya. Tapi bukan berarti nggak beruntung untuk karena bentuk kekecewaan ya. Itu memang udah takdir dan juga memang kamunya merubah kamunya diri kamu sendiri apa enggak. Betul. Iya kan? Betul. Karena kan Allah sebagaimana kitanya nih, ibaratnya prasangkanya, kita akan mengubah nasib kita sendiri, apa segala macamnya, baru ntar Allah akan rubah. Sebenarnya simpelnya gini lah. Bayangin ketika lo ke Tanah Suci misalnya, umroh, haji gitu. Itu kan semua jadi sama. Makanya kan ihram semua. Itunya sama semua. Sama ya. semua. Ya, Itu betul. menandakan bahwa mau lo pejabat kayak, mau lo tentara kayak, mau lo presiden kayak sama. Betul. Itu makanya kalau di Muslim ya, ketika kita ya umroh haji gitu kan, ya kenapa dari pakaian selai apa segala macam ini tidak membeda-bedakan. Bahwa kita ya memang ya kayak begini semuanya. Jadi nggak ada jabatan-jabatan apapun itu. Nah makanya kalau teman-teman pengen langsung lihat nih ya, atau mungkin sekalian kita berdoa di Tanah Suci gitu kan, bahwa apalagi momentum haji nih, cakep nih. Tadi kan bagus di paroki bilang, kita juga bantu dong buat pengusaha-pengusaha ya, dan minta tambahan satu doa lagi. Ya Allah, jadikan lakulah misalnya nantinya kaya raya, punya uang yang bermanfaat buat orang lain. Aku ingin memberdayakan adik-adik kita Down syndrome, bukan franchise lagi, kafe kopi kamu. Wah, mau nggak haji bareng sama saya, mau nggak? Saya ngobrol sama audiens saya dulu paroki ya, bentar ya. Iya. Kalau mau, pas banget nih kita haji bareng sama kasih umroh yang tentunya dibimbing sama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala, dan juga bareng sama saya, Deriansah. Nanti kita sharing-sharing di sana, boleh seputar apapun, bebas tanya jawab ya. Intinya adalah tanggal kapan berangkatnya, insya Allah tanggal 26 Mei 2025. Karena memang ini adalah visa khusus, jadi mujamalah. Jadi furodanya ini benar-benar yang spesial, undangan dari pemerintahan Saudi. Karena relasinya Ustadz Zulkarnain Sunusi ini Masya Allah nih terhadap pemerintahan Saudi. Jadi benar-benar undangan raja lah, bisa dibilang seperti itu. Nah jadi artinya mungkin kalau di luaran sana harga-harga 400 sampai 500-an, kita di 300-an. Karena dapat ordal. Dengan cara yang benar gitu ya, bukan cara yang manipulatif atau ilegal gitu. Nah, berhubung kayak begitu, jadinya kuotanya terbatas. Karena nggak sembarangan. Masa tiba-tiba Muhammad bin Salman gitu kan ngasih ke semuanya. Asik. Gila, GR banget gue ya. Artinya makanya daripada lo nggak dapet, mumpung forodanya visa mujamalah yang luar biasa bareng sama Ustadz Zulkarnain Sunusi dan juga bareng sama saya Deriansah. Yang tentunya langsung aja klik aja di daftar aja. Oke? Kalau lewat Instagram cek aja format di bawah. Kalau lewat YouTube nih lo tontonnya ada di deskripsi di bawah. Yuk, rame lo yang daftar lo. Kita target kita insya Allah mungkin siapa tahu bisa 1 pesawat. Wah, seru-seruan nih di sana. Oke? Siap kalau begitu. Pak Rocky, balik lagi ke tadi, artinya dengan kita semua sama, ya kan tadi saya juga ngobrol sama audiens saya, ya kan mau umroh, mau haji. Ya, mereka juga punya hak yang sama juga ya, begitu di sini ya. Betul. Berarti nanti target mau fokus di kopi kamu yang cabang ini atau nanti akan ada tambahan lagi? Rencananya mudah-mudahan bisa ada tambahan lagi. Menunya apa aja sih di sana? Penasaran bukan dong Delvia? Menu minuman komplit dari yang coffee base atau yang non coffee base. Oke. Kalau kopi base ya mulai dari espresso, Americano, Americano, cold brew, latte, cold brew, mereka bisa bikin latte art loh. Masa sih? Bisa. Ini siapa Mereka bikin? bisa bikin latte art. Jago juga ya?
Yang mana? Yang saya coba mau ini dong. Mau sapa mereka. Saya mau apresiasi. Siapa? Namanya siapa aja? Oke, mereka ada bertujuh. Yang ada Ikhlas, Halo Ikhlas. ada Arik, Halo. ada Graciela, Vanessa, Nabila dan Nabilah. Nabila sama Nabilah beda. Beda. Oke. Halo. Siapa lagi? Apa nggak? Kok baru 6 ya? Satu lagi nih ketinggalan. Ikhlas, Arik, Vanessa, Graciela, Nabilah. Cowok cewek? Zaina, ya. Zaina. Kok kamu tahu? Zaina. Mana di mana? Zaina. Oh, ini Zaina. Ya, ini siapa nih? Ikhlas. Itu Ikhlas, ini Vanessa. Ini Vanessa nih. Oke. Ya, Ikhlas. Ini Ikhlas. Ya. Masya Allah. Itu Arik. Oke. Dan kalau kayak gini berarti memantik orang tua yang akhirnya pengen mempekerjakan juga bisa. Apa persyaratannya? Maksudnya, maaf. Mau ngelamar kerjaan? Apa memang nggak buka dulu saat ini? Sebetulnya untuk mempermudah sih kami mencoba untuk kerjasamanya dengan Yayasan Potatsnya dulu. Oke. Jadi karena dari Yayasan Potats saja total lebih dari 3.000 loh anak-anak mereka tuh anggota mereka. Jadi ya karena sudah ada kerjasama dengan mereka, kami coba fokus dulu dengan anggota dari Potats itu. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa nambah 2 atau 3 orang lagi. Wah, amin. Dengan kondisi Down syndrome gitu berarti ya? Ya. Oke. Atau nggak mungkin kalau belum tergabung dalam yayasan, orang tuanya bisa bawa dedeknya atau kakaknya atau siapalah keluarganya itu ya, masuk ke yayasan Potats ya namanya. Potats, iya. Iya. Bisa aja kan? Di Instagramnya ya, ada di Potats. Betul. Apa tadi singkatannya? Penyandang Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Iya. Wih, Down Syndrome Got Talent. Keren. Ya. Saya pernah ikut kegiatan ini fashion show dengan mereka. Oh iya? Ya. Masya Allah. Oh iya. Aktif juga berarti ya? Ya. Ya. Kami, lukisan-lukisannya juga beberapa lukisan mereka itu dititip dijual di tempat kami juga. Jadi kalau yang datang kebetulan lihat lukisannya tertarik, bisa beli lukisannya mereka. Oh, dan pasti kan hasil dari penjualannya balik lagi ke situ ya? Betul. Wah, keren. Potats, di mana lokasinya Potats? Potats itu di Pejaten. Pejaten. Ya. Oh iya, Pejaten Barat nomor 16E. Mantap. Untuk kopi kamu berarti nextnya mau apa nih? Revenue belum di-share nih sama Pak Rocky, pinter nih. Gue cek sana, gue cek sini gitu ya. Oke nggak? Pieces deh. Oke, atau saya ini aja ya. Cups mungkin gitu atau apa biasanya? Dari saya coba bawa dari sisi manajemen kali ya. Iya biar proven gitu loh, maksudnya meskipun dilayani atau dibikin sama Down syndrome tapi ternyata wah ini potensial sekali berarti ya, penjualannya juga luar biasa gitu. Iya. Saya mau apresiasi lebih aja buat mereka. Gini, jadi dari sisi konsep dulu ya. Iya. Ini menariknya tidak lama setelah saya mulai dengan anak-anak ini, tidak lama setelah kami mulai, saya ikut acaranya Pak Hermawan Kertajaya tuh. Iya. Mark Plus itu ya. Tahu. Kan itu guru marketing ya. Iya. Justru di situ saya belajar bahwa kalau sekarang konsep itu beda. Kalau dulu tuh CSR. CSR itu perusahaan kerja untung dulu. Kalau sudah untung, ada sebagian itu dipakai untuk berbaik hati lah atau dana CSR. Ya, dana CSR. Nah, kalau untuk ini ternyata zaman sekarang itu konsepnya berbeda. Jadi misalnya seperti kami ternyata adalah memang mengusung konsep 5P, di mana salah satu dari 5P itu pay people, no one left behind. Jadi kerja sama-sama dulu.
tidak harus untung dulu Wow. gitu. Nah, kalau ditanya mempekerjakan ini apakah efeknya bagaimana? Saya cuma bisa bilang saya bersyukur hal yang tidak pernah terpikir oleh saya justru ini setahun lebih ya. Mungkin kalau sekarang bisa sampai 2,5 atau 3 kali lipat dibanding tahun lalu tuh revenue kami Waduh. di outlet itu saja ya. Wih, ngeri. Lokasi di mana sih? Di Jalan Wijaya 1. Loh, di mana aja? Sebelah Pandor persis Pandor, atau atau tidak jauh dari PT IKA lah. Ya persis sebelah Pandor. Pandor kan berarti kalau ke arah Antasari sebelah kiri kan? Kalau Iya dong. Dari arah Wijaya ke arah Blok M Pasaraya. Sebelah kiri dong Pandor, ya. ya kan? Iya, betul. Benar kan? Betul. Oh, berarti di sebelah kirinya Pandor atau kanannya Pandor? Kalau ngeliat Pandor sebelah kirinya. Oh, iya. Ya. Tahu. Wih, keren. Jadi di Jakarta di Jalan Wijaya, kalau Jogja di apa nih? Rumah Pesik. Iya. Bogor total berarti berapa cabang? Sekarang ini kami ada di Jakarta, di Bogor, ada di Jogja. Oh. Sebelum COVID sebetulnya ada di Bandung, tapi waktu COVID terpaksa kami tutup. Mudah-mudahan nanti bisa buka lagi. Wih, Masya Allah. Dan memang orang jadi tahu karena memang dimudahin jalan ya Pak Rocky. Karena mempekerjakan Down syndrome juga ya. Betul. Masya Allah. Betul. Niat mulia ini. Ya kan? Mereka juga pasti kan iya pengen lah. Maksudnya kan bekerja, melayani. Dari hatinya pasti beda deh. Iya gak sih? Iya. Keseriusannya ya. Betul. Wah, Masya Allah. Betul sekali. Kan itu tadi. Mereka tidak sabar untuk mulai kerja. Ya kan? Termain ke sana ya. Harus. Saya undang kapan-kapan. Oh, ini boleh. Kita janjian ya. silakan. Nanti WhatsAppan ya. Betul. Iya. Mereka sekarang ini belum setiap hari. Mereka baru 3 kali seminggu. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke. Antara jam 10 sampai jam 3. Oke. Boleh ntar jam-jam segitu? Ya. Ya, sama teman-teman juga kalau mau kita ramaikan ya. Kita seru loh. Sambil ngobrol-ngobrol sama mereka, kita diskusi, ya kan, santai ngobrolnya. Oh, Masya Allah. Yoi, ada lagi mau tambahin Pak Rocky, bukan gerung. Pokoknya kalau saya sih langsung undang aja lah ke teman-teman Kopi Kamu cobain nih. Yang ada di Jakarta, Jogja, Bogor. Ada di online juga nggak? Di online GoFood, GrabFood gitu? Ada. Ada ya? Iya. Paling banyak penjualan dari datang langsung biasanya. Datang sih banyak ya. Itu dia. Luar biasa, kami sangat bersyukur ya. Ternyata yang datang ke tempat kami itu bisa dari luar kota. Dibela-belain datang untuk ke tempat kami. Gitu. Dari paling ujung kiri, dari Lok Sumawe sampai Merauke itu ada yang pernah datang dan ngobrol. Iya. Tapi yang akhirnya mencengangkan tuh, kita isunya kan kalau pengusaha kan cost ya, biaya operasional atau produksi gitu ya. Kan di Wijaya kan tinggi ya, relatif tinggi ya, sewa tahunan ya. Lumayan. Iya kan? Iya. Emang sengaja milih di situ gimana? Secara aset pribadi. Secara enggak juga. Secara tidak sengaja saja. Memang ketika COVID, nah kami mendapatkan harga sewa yang sangat murah lah untuk di. Sekarang tapi udah nggak COVID, tinggi lagi dong. Saya berhasil meyakinkan untuk naiknya tidak. Oh, alhamdulillah. Kan waktu COVID kan saya bantu. Jangan lepas COVID langsung dihajar. Iya kan kalau di Jaksel ya. Ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu di luar Jakarta gitu ya, di daerah yang dimaksud, Pandor itu aja ya kita ngukur dari sebelah-sebelahnya aja deh. Pandor itu waktu saya meeting sama mantan Menteri ESDM kita dulu, Pak Sudirman Said itu meetingnya di situ saya tuh. Maksudnya beliau yang rekomendasi, "Der, kita Pandor aja." Begitu. Jajaran di situ kan restoran-restoran mewah itu. Betul. Keren. Bisa ada di situ, Masya Allah gitu. Bersyukur, betul. Iya, ini menandingkan bahwa ternyata Kopi Kamu juga bisa sejajar dengan restoran-restoran yang ternama gitu. Dan bahkan dilayaninya atau mungkin diraciknya sama barista Down syndrome. Keren. Nanti aku main di sana ya. Dengan senang hati. Ayo,
saya undang Mas Dev. Iya, enggak emang apain, kita kan suka ngopi juga. Ya kita ke situ. Oke, Iya, kalau iya. suka kopi apalagi. Emang suka kopi kita ya. Sekalian nanti di sana. Buat teman-teman kalau mau tahu informasi lebih lanjut, cek aja kopi kamu _official. Siap kalau begitu. Masih Pak Rocky. Terima kasih. Kita mainkan nanti di sana nih. Mantap. Salam buat tadi siapa aja? Zaina, Ikhlas, Saya Ikhlas, Nabila. Arik. Tuh, namanya keren. Nabila ada 2, Nabila dengan Nabila. Nabila sama Nabila. Tuh, keren. Ada Ikhlas juga. Kamu Delvia, lihat beliau namanya enggak dong. Apakah nama kamu Tawakal misalnya? Di sana ada Ikhlas, kamu Tawakal, keren. Iya dong, nama-namanya keren-keren banget, Masya Allah. Thank you Pak ya. Kita kasih solusi.